Ya, kalau Kang Emil tidak di sini lagi, saya gaspol. Tapi kalau Kang Emil di sini lagi, saya ingin merangkul Kang Emil lagi. Saya ingin Kang Emil lagi. Oh, pasangan lagi. Iya, saya ingin pasangan lagi. Saya semangat. Karena saya akan jadi. Kalau saya tidak optimis, saya tidak akan semangat. Justru karena saya optimis akan jadi, maka saya semangat bergerak hari ini. Bukan berarti kami premodalis ya, tapi wajar. Orang Sunda nyobian itu pemimpin ti orang Sunda kan gitu. Karena kan kita penduduk 50 juta, 38 juta hak pilih, 22% tingkat nasional orang Jawa Barat. Masa sih orang Jawa Barat tidak ada yang manggung? Ya minimal jadi wapres lah gitu. Nanti yang akan datang jadi presidennya gitu. Kalau Indonesia, rakyat Indonesia selalu dibentrok-bentrokkan dengan yang tadi nasionalis dengan religius, nasionalis, ini berbahaya. Nanti kalau orang-orang yang berbicara tentang agama, ini tidak nasionalis. Nanti orang berbicara tentang nasionalis, ini tidak beragama atau tidak religius. Ini bahaya. Justru kami harus bisa mempersatukan visi misi mereka. Kalau dimensi agama, kan pemimpin itu jangan terlalu teoritis ya. Harus percaya terhadap barokah, karomah, mustajabnya doa. Itu pemimpin itu harus seperti itu. Jangan sesuatu selalu dengan teori dan teori, mengabaikan. Itu kan khariqul adat, itu kayaknya kurang pas ya kalau pemimpin seperti itu. Menurut saya mudah-mudahan juga salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Podcast. Ini edisi spesial, tamunya spesial. Ya, ini kalau di Jawa Barat sudah pasti mengenal ini ya. Tamu kita kali ini Wakil Gubernur Jawa Barat, Rusanul Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak panggilan anak Iya, Kang Uu lah. Kang Uu ya. Orang Sunda Kang. Kang Emilia. Ada yang salah kata undang-undang. Iya, nggak apa-apa. Bukan ya Pak ya, memang UU itu aslinya aja, namanya. Iya. Banyak yang mengatakan ini sosok menarik, ini Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Uu ini. Ada yang mengatakan kalau Kang Uu ini sebenarnya santri yang nyamar jadi wagub. Jadi latar belakangnya menarik ini Kang Uu. Ini memang dari kalangan santri, bahkan saya dengar katanya ini cucu Bupati DITII begitu. Ini kita ngobrol dulu nih Pak, latar belakangnya sebelum kita ngobrol lebih jauh nih. Iya. Memang saya nggak bisa dihindari ya. Saya orang pesantren, pesantrennya pun pesantren salafiyah, pesantren tradisional, yang tidak ada sekolahnya, yang pesantrennya juga anak kiai lagi, orang kampung biasanya. Bukan orang-orang yang di perkotaan, orang tuanya yang orang-orang ya pejabat atau orang kaya yang seperti sekarang masuk ke pesantren-pesantren yang begitulah ya. Yang modern gitu ya. Yang modern. Jadi saya itu pesantren kampungan lah seperti itu. Jadi nggak ada kurikulum atau apa? Kalau itu sih sudah pasti ada. Kurikulumnya sudah baku. Kemudian sistemnya sudah klasikal. Ada tingkat ibtida, tingkat sanawi, bahkan ada ma'hadali. Itu pesantren tingkat tinggi. Dan alhamdulillah itu sudah mu'adalah ya. Ijazahnya, syahadahnya sudah diakui oleh negara. Sudah 4 tahun oleh program Pak Jokowi. Ini gitu. Karena memang salah satu pesantren lumayan cukup besar ya dan tua ya di Jawa Barat. Pesantrennya sekarang 7.500. 7.500 cukup besar ya, Miftahul Huda begitu ya. Nah, ini menarik dari kalau istilah Kang Uu sendiri loh ya, pesantrennya kampung begitu ya. Ini menarik kalau background dari kampung kok bisa jadi wakil gubernur gitu kan. Menarik juga. Ya, karena memang entah kenapa ya, saya sejak kecil suka dibawa-bawa sama kakek saya. Di saat kakek saya ceramah ke luar kota, bertemu dengan tokoh, kemudian jadi mubalik, berbagai macam orang. Jadi saya sering melihat, saya sering mendengar gitu. Ya terinspirasi juga gitu. Kemudian bapak saya pun dulu di saat saya masih madrasah ibtidaiyah, MI ya, setara dengan SD, suka dibawa-bawa kalau kampanye itu.
Tahun 82 saya kelas 5 SD sudah dibawa ikut kampanye sama bapak saya. Entah kenapa gitu. Kakek saya membawa setiap kegiatan, kok ada masa-masa kampanye saya juga dibawa sama bapak saya gitu. Jadi agak sedikit Memang sudah ada garisnya mungkin gitu. Itu mungkin jadi inspirasi ya Iya. akhirnya jadi setelah dewasa. Tapi ini ada beban nggak ya? Karena kan orang sekarang ini kan lagi di isu-isu radikal begitu kan. Iya. Ya, tapi kan pernah jadi sandungan nggak ini ya? Bupati DITII seperti itu. Iya, bahkan gubernurnya ya. Oh, gubernur. Gubernurnya DITI kakek saya. Oh, gubernur DITII. Iya. Oh, informasinya seperti itu. Iya, tapi kan itu saya nggak bisa menghindar ya. Nggak bisa balik lagi ke ibu. Karena sudah dilahirkan seperti itu ya seperti ini adanya. Tetapi sebenarnya kan harus bisa membedakan gitu kan. Pergerakan-pergerakan zaman dulu, pergerakan zaman sekarang. Apalagi kan konsep mungkin yang berbeda. Kalau konsep hari ini kita Darussalam. Ya mungkin konsep yang lama Darul Islam. Nah, ada perbedaan kan Darul Islam dan Darussalam. Ya kalau Darul Islam kan untuk mendirikan negara Islam. Nah kalau konsep Darussalam adalah sebuah negara yang kita diberikan keselamatan untuk melaksanakan agama Islam. Syariat Islam sudah tidak ada masalah. Sementara kan di negara kita yang berdasarkan Pancasila, apa sih yang dilarang dalam melaksanakan syariat Islam? Jadi udah kita konsep itu Darussalam. Gitu. Selamat melaksanakan syariat Islam di negara yang berdasarkan Pancasila. Ini sudah final. Jadi Pancasila ini adalah sebuah anugerah lahir berdasarkan kesepakatan di mana kesepakatan ini adalah bukan hanya satu agama, tapi berbagai macam agama, dan juga bukan hanya satu generasi, tapi berbagai macam generasi, termasuk berbagai macam ormas. Makanya di situ kan ada beberapa perubahan. Pertama mungkin kita tahu sejarah, mukodimah Undang-Undang Dasar 45. Ya kata orang lain jangan mukodimah dong, kalau mukodimah kan umat Islam. Sepakatlah diganti dengan pembukaan. Kemudian ketuhanan, menjalankan Islam, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Oh jangan begitu dong. Nah, dan non-muslim dan yang lain, maka adalah sebuah kesepakatan. Jadi ketuhanan ini gitu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara yang sudah pas di negara kita yang berbagai macam agama, yang berbagai macam suku, adalah dasarnya Pancasila. Dari sila 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada yang bertentangan dengan agama manapun, begitu. Jadi saya sering mengumpamakan, kalau Pancasila itu bagaikan gelas putih. Diisi sirup warna merah, jadi merah. Diisi sirup warna kuning, ya warna kuning. Maka Pancasila dibawa ke agama Islam, itu tafsirannya Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil benar, dan yang lainnya. Dibawa ke negara, ke agama yang lain pun, pasti konsepnya seperti itu. Jadi fleksibel, kesana-kesini masuk. Jadi pinternya para pendiri negara Indonesia itu seperti itu adanya. Dibuat netral ya, dibuat sehingga netral. cocok buat semua, seperti gitu. itu. Tapi Kang UU ini juga pernah mengatakan ya, saya lihat di beberapa media ya, mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya masih lemah di politik. Oh ya. Gitu. Maksudnya gimana nih Kang UU? Jadi maksud saya, kami kan komunitas pesantren. Nah, kalau umat Islam, tokoh-tokohnya maksud saya, tokoh-tokoh Islami, semua bergerak dalam bidang pendidikan. Maka lahirlah pesantren yang begitu banyak, lembaga pendidikan Islam begitu banyak, bagaikan cendawan, bagaikan cendawan di musim hujan, kan begitu. Nah, tetapi tokoh-tokoh Islam yang menurut kami gitu kan, panutan-panutan kami, banyak yang tidak suka terhadap politik, gitu. Politik mah urusan orang lah, saya mah di pesantren aja. Saya mau urusan dakwah saja, saya mau urusan itu. Gitu. Jadi maksud saya, kalau memungkinkan, ya tokoh-tokoh Islam itu dalam tarbiyah harus gegap gempita, dalam wilayah siasa pun harus gegap gempita maksud saya. Kan beda ya, ada para politisi yang muslim, tapi bukan tokoh muslim, gitu maksud saya. Ya tokoh-tokoh muslim ini gitu maksud saya. Apa itu yang juga yang salah satu melatar belakangi Kang UU ini terjun di dunia politik? Sebenarnya saya terjun dalam dunia politik tujuannya mungkin sama ya dengan para
tokoh-tokoh yang masuk dalam dunia pendidikan. Ya, tetapi mungkin hanya sirot yang berbeda. Sirot saya dalam siasah, sirot tokoh-tokoh yang sekarang di pesantren dalam bidang tarbiyah, tapi mudah-mudahan tujuannya sama seperti itu. Tujuannya adalah Ya, untuk mempertahankan agama, mengabdi terhadap bangsa dan negara, gitu kan, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, itu seperti itu tujuan sama. ya itu sebenarnya tujuan yang baik, dan ini Kang U berusaha memberi contoh begitu ya, bahwa memang mungkin bagi kalangan yang sekarang ini kan isu-isu radikalisme itu tidak perlu seperti itu. Berjuang juga dalam jalur politik seperti ini juga sebenarnya Ya, baik untuk agama juga begitu kan Ya, Kang U. jadi begini ya, kan kalau kita sebagai umat Muslim punya tanggung jawab, satu, memahami agama, harus paham nih sebagai seorang Muslim, tauhid, fikih, tasawuf juga harus paham. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mempertahankan dan juga menyebarkan. Nah, dalam rangka menyebarkan, mempertahankan, dan yang lainnya, itu kan harus dengan bil hikmah, bil mau'idotil hasanah. Hikmah, lemah lembut. Mau'idoh, aturan, hasanah yang baik. Jadi dalam penyebaran agama, mempertahankan agama, itu harus dengan seperti itu contohnya. Hikmah, bil mau'idoh hasanah. Nah, terkadang orang itu suka menyamaratakan. Karena menurut saya, mudah-mudahan salah, Muslim itu ada 3 ya. Satu, ada yang dimakan Muslim abangan. Ngaku Muslim, tapi tara sholat, tara puasa, tara ibadah lah. Disebut orang nggak mau, dia ngamuk, aing Islam. Tapi tara melakukan itu, dalam arti Islam KTP. Yang kedua, saya suka menyebut Islam kaum sarungan. Dia paham tentang agama, ibadahnya getol, dan yang lainnya, tapi terkadang dia kurang peduli. Ada Muslim dihinakan, ada Muslim dimarginalkan, agama dihina, kitab suci dihina, nggak tergerak sedikit pun untuk membela, tidak ada reaksi apapun, diam aja. Yang penting sholat kita khusyuk, yang penting ibadah kita nggak ada yang mengganggu, pesantren saya yang penting aman, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, pendapat saya ini ada yang maksud Muslim fundamental. Nah, Muslim fundamental ini adalah seorang Muslim yang paham agama, tafakuh fiddin, tetapi dia kalau Islamnya dihina merasa sakit hati, Muslimnya dimarginalkan merasa sakit hati, kitab sucinya dirusak merasa sakit hati, dan rasa sakit hatinya itu ada gerakan untuk mempertahankan agama, mempertahankan citra, dan juga yang lainnya. Tapi dalam mempertahankan agama, dalam membela agama, dalam membela Muslim, itu tidak lepas dari yang tadi, bil hikmah, wabil mau'idatil hasanah. Tidak dengan cara radikal. Definisi radikal menurut yang saya ketahui adalah seseorang ataupun kelompok ataupun golongan yang memaksakan sesuatu kehendaknya, yang dimana gerakannya itu adalah melanggar agama, melanggar dari agama, bertentangan dengan pemerintah, bertentangan dengan sosial kemasyarakatan, norma dan normatif dilarang, dilanggar semua. Yang jelas bagaimana caranya kita dapat itu ini tidak menjadi urusan. Nah, kan dalam agama tidak boleh seperti itu. Yang jelas melanggar agama juga kan nggak boleh. Dia terkadang melanggar demi tujuannya itu. Nah, ini jadi ada perbedaan Muslim fundamental dengan radikal. Tapi kadang-kadang orang diidentikan, ya Muslim radikal ya fundamental, Muslim radikal ya radikal, tidak semua seperti itu. Ya itu pendapat saya. Mudah-mudahan salah ya. Iya, berarti Kang U termasuk yang fundamental dong ya. Ya, bisa jadi seperti itu kalau penafsiran seperti itu gitu. Tapi ini sekarang kita ngobrol ini deh ya soal tapi saya nasionalis. Pasti. Iya, udah pasti saya. Iya pasti nasionalis, karena itu demokratis juga saya. Demokratis Iya. juga. Nah, itu bagaimana kalau selama dalam bursa ya pilkada Jawa Barat ini ya. Kan kita tahu Kang U kan mendorong ini Kang Emil masuk capres atau cawapres begitu ya. Ini terus Kang U-nya udah siap-siap jadi suksesi seperti itu gitu. Yeah. Jadi
Jadi begini, kita kan sudah lama bersama dengan Kang Emil dalam membangun Jawa Barat. Kang Emil kan luar biasa. Ide-idenya, inovasinya, kemampuannya sampai Jawa Barat seperti ini. 500 penghargaan selama kepemimpinan Pak Emil di Jawa Barat yang diraih nasional, internasional, dan yang lainnya. COVID saja ini dijadikan rujukan WHO kan awal-awalnya. Kemudian pemerintahan saja ini ada beberapa yang dipakai inovasi Pak Emil oleh pemerintah pusat. Bahkan sampai kalau ingin mempromosikan eselon 2 dan yang lainnya, ini tidak usah ada hal-hal yang lain, artinya diberikan kewenangan pemerintah provinsi untuk hal itu. Saking percayanya. Nah, dengan kemampuan semacam itu, ya kenapa tidak? Ini dipakai keilmuannya di tingkat nasional kan gitu. Nah, oleh karena itu, saya berharap beliau bisa manggung di tingkat nasional dengan kemampuannya. Yang kedua, bukan berarti kami premodalis ya, tapi wajar. Orang Sunda nyobian itu. Pemimpin teh orang Sunda kan gitu. Karena kan kita penduduk 50 juta, 38 juta hak pilih. 22% tingkat nasional orang Jawa Barat. Masa sih orang Jawa Barat tidak ada yang manggung? Suara dikasihkan ke orang. Bukan berarti kami anti. Kan itu sudah berlalu kan. Sudah berjalan. 7 presiden oleh orang Jawa Barat dipilih sekalipun bukan orang Jawa Barat. Karena memang orang Jawa Barat itu nasionalisme sangat luar biasa. Someah, Ramah Hadeka Sema, siapapun yang datang ke Jawa Barat, dari suku manapun, agama manapun, bau ke dia tidak pernah diusir. Mau berkiprah dalam politik, mangga. Dibuktikan berapa orang anggota DPR RI dapil Jawa Barat yang bukan asli Jawa Barat. Kata Cipopong hanya sekian orang gitu kan. Begitu juga semuanya kadia aja. Kadia gitu. Begitu juga DPR kabupaten, DPR provinsi ada dipilih. Kepala daerah juga ada. Artinya masyarakat Jawa Barat itu tidak fanatik siapapun yang berkiprah. Yang berbisnis, banyak orang yang datang ke Jawa Barat untuk berbisnis. Artinya kue ekonomi di Jawa Barat banyak yang dinikmati oleh orang lain, tapi nggak ada masalah kan? Nah, oleh karena itu, maka harapan kami pun wajar dong kalau pemimpin sekarang adalah orang Sunda. Nah, orang Sunda sudah baik kepada orang lain, kenapa tidak orang lain baik kepada orang Sunda? Milihlah beliau, kan begitu. Udah waktunya lah ada wakil. Nah, ya minimal jadi wapres lah gitu. Nanti yang akan datang jadi presidennya gitu. Sementara Kang UU-nya udah siap-siap jadi Jabar 1 gitu ya. Ya, saya berharap yang meneruskannya kan harus berkesinambungan. Yang memperjuangkan dan yang melahirkan dan yang melaksanakan visi Jabar Jora lahir batin kan kami di dalamnya, saya di dalamnya. Kalau diteruskan bukan orang yang sepaham, sejalan, khawatir ada perubahan-perubahan yang signifikan yang program kami belum selesai. Karena banyak program-program yang dianggap belum pas, belum sempurna. Ya, ini harus diteruskan. Karena kan ada kecenderungan pemimpin atau para kepala daerah yang terpilih itu biasanya suka ada ego. Ini zaman saya nih. Makanya program-program yang dulu dikepinggirkan. Gitu. Kayak di Jakarta itu. Ya. Kan kalau menggali sumur baru 3 meter nggak ada air, pindah lagi 3 meter, pindah lagi, nggak bakalan dapat air dong. Sekarang kan program Pak Gubernur yang begitu hebat, ya belum sempurna semuanya, harus ada waktu penyempurnaan. Gitu. Contohnya saja satu aja, pembangunan Masjid Al-Jabar. Kita kan sekarang heboh Al-Jabar nih sebagai ikon Jawa Barat yang kedua setelah Gedung Sate. Tapi kan harus tahu itu adalah karena kebaikan Pak Emil melanjutkan program Pak Aher. Itu kan program Pak Aher. Sekalipun yang merancang Pak Emil. Tapi kalau Pak Emil ego, wah ini mah jangan Pak Aher. Ngapain diterusin? Nah, akhirnya nggak tamat. Tapi sekarang dengan kebijaksanaan beliau, akhirnya tamat bisa dinikmati. Umat Islam bisa beribadah. Kan itu ya begitu juga nanti hal-hal yang lain, ya wajar lah kalau saya ingin melanjutkan karena saya ikut melahirkan, memperjuangkan dan melaksanakan program. Makanya hal ini belum selesai. Nah ini apa rencananya pandangan Kang UU ya yang ingin dilanjutkan, yang perlu dilanjutkan menurut Kang UU? Yang pertama adalah terus terang kan fungsi tugas pemerintah itu tiga ya.
Satu, pembangunan. Kedua, kemasyarakatan. Ketiga, pemerintahan. Dalam bidang pembangunan, itu kan ada pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Itu harus terus didorong untuk meningkatkan IPM masyarakat Jawa Barat. Misalnya, tentang ekonomi, kita dorong UKM-nya, dorong potensi-potensi yang ada di daerah, supaya ekonomi Jawa Barat itu merata. Dan unsur adilnya ada. Tidak hanya meningkat. Kemudian dalam masalah pendidikan, masyarakat harus diberikan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan adalah hak bagi masyarakat, kewajiban bagi pemerintah. Sekalipun sekarang sudah begitu mudah, tetapi kenapa tidak dipermudah lagi? Dengan cara, misalnya ada program pembangunan SLTA di masing-masing kecamatan, kemudian juga SMP diperbanyak, karena Jawa Barat hari ini masih kelas 2 SMP dalam IPM-nya, jenjang pendidikan. Belum kelas 3. Kan kalau Pak Harto dulu, di saat dia menjabat, belum tamat SD kan, masyarakat Indonesia, program Inpres. Ada bangunan Inpres, ada Inpres, tidak lama kemudian kan langsung loncat keluar SD. Alias 6 tahun. Nah itu pun harus. Ya kemudian dalam bidang kesehatan. Kan sekarang masyarakat banyak yang ingin berobat itu ke kota-kota besar. Dengan transportasi yang agak lumayan, dengan yang lainnya. Kenapa tidak? Kita membuat sarana-sarana kesehatan sampai ke tingkat kecamatan. Alkes-alkes yang modern itu, alkes-alkes yang bagus di tingkat kecamatan, tidak harus di rumah sakit rujukan saja. Gitu. Nah kemarin kan program Kang Aher membuat rumah sakit di beberapa titik di lemur-lemur di kampung-kampung, itu pun kita dorong hal semacam itu. Jadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, terutama kan ketersediaan pangan yang harus menjadi prioritas pemerintah dan pemimpin. Karena sehebat apapun teknologi yang dimiliki, kalau masyarakat kekurangan pangan bahaya, menjeritkan mereka. Kira-kira itu yang akan menjadi fokus ya, nantinya. di antara seperti itu. Jadi ini sudah bulat ini, Kang U ingin Jabar 1 nih, maju Jabar 1. Ya, kalau Kang Emil tidak di sini lagi, saya gaspol. Tapi kalau Kang Emil di sini lagi, saya ingin merangkul Kang Emil lagi. Saya ingin Kang Emil lagi. Oh, pasangan lagi. Iya, saya ingin pasangan lagi. Gitu. Jadi pilihannya ini tergantung Kang Emil. Iya, kalau tergantung Kang nasional Emil. baru gaspol. Iya, gitu ya. begitu. Kalau enggak agak gigi satu dong. Iya, saya ingin dengan Kang Emil lagi. Tapi tetap berpasangan, bersinergi untuk membangun Jawa Barat. Betul. Pasti seperti itu. hari ini kan. Pasti itu tujuannya begitu ya. Betul, tetap saya dalam kepemimpinan ini kal jasadil wahid, kalau kata para santri, sebuah jasad yang satu. Padahal dua, UU dan Emil dan UU. Tapi melangkahnya sama, berbicaranya sama, pikirannya sama untuk membangun Jawa Barat. Tidak ada matahari dua. Jadi nggak ada masalah ini ya? Nggak ada masalah, alhamdulillah. Kenapa? Emilnya kan memberi ruang kepada saya. Sekalipun saya wakil gubernur, kewenangannya terbatas, anggarannya juga terbatas, dan yang lainnya. Tapi beliau memberikan ruang kepada saya. Nih. Dan saya pun tidak punya keinginan untuk mengambil porsi-porsi beliau gitu. Jadi saling lah. Beliau ngasih luang, saya juga sadar diri. Gitu. Jadi ada kayak pembagian tugas gitu dari Kang Emil gitu. Iya, pembagian tugas, dan itu continue gitu. Continue. Ini Pak U, ini ya Pak U, ini Pak U sekarang Pak U ini ya. Fokusnya saya dapat ini arahan nih dari pemerintah pusat, dari Pak Jokowi nih. Sekarang tugas Pak U aja ya. Ini Pak U. Kan kalau dikasih kewenangan gitu semangat. Kan kasih tanggung jawab itu kerjaan juga maksimal. Jadi gitu. Pak Kang Emil ini pasangan yang memberi kesempatan berkembang begitu. Betul, kesempatan. Dengan kayak di media Pak U ini, Pak U di media kurang nih. Tolong ini gitu. Kali-kali collab dengan saya lah, kolaborasi biar Pak U yang ngangkat. Kan mana ada pimpinan seperti itu kepada wakilnya. Oh, benar-benar memikirkan sampai ke elektabilitas begitu ya. Iya. Oke, Pak U katanya ini timnya dikasih sama saya ya. Nih, biar meningkatkan. Oh, bantu ya Kang. Dibantu saya. Tapi bicara soal elektabilitas ini, kalau tekad sih sudah bulat ya, tinggal gaspol ya Kang Emil maju atau tidak di nasional begitu ya. Tetapi soal elektabilitas sendiri ini, Kang U melihatnya banyak mengatakan ini lebih ke Priangan Timur ya kuatnya ya, tapi di urban kurang begitu atau gimana? Saya semangat. Karena saya akan jadi. Kalau saya tidak optimis,
saya tidak akan semangat. Justru karena saya optimis akan jadi, maka saya semangat bergerak hari ini. Jadi semangat ini adalah karena cita-cita saya itu. Tetap semangat. Iya, gitu tetap ya. semangat. Sekalipun ya hari ini mungkin seperti ini adanya popularitas kurang, elektabilitas kurang dibandingkan yang lain. Ya semuanya juga kan ikhtiar. Dan ini juga masih baru, masih belum mulai. Ya, doain aja sama teh mudah-mudahan pada waktunya saya layak ya untuk dicalonkan oleh partai saya. Kalau partai saya sudah ya memberikan lampu kuning lah ya, hijau lah untuk saya maju. P3 ya? Iya, dari P3. P3 tinggal ini. Tapi kalau melihat bursa nama-nama yang beredar begitu, ini Kang U masih optimis begitu atau merasa ada saingan berat gitu? Saya suka a priori ya terhadap orang lain yang akan bergerak atau apa gitu. Saya aja sendiri gitu. Fokus ke diri sendiri. Iya, fokus ke diri sendiri. Pikiran orang lain atau mikirin orang lain capek lah gitu. Sini aja saya sendiri seperti itu. Ya, terus itu. Tidak terganggu lah pikiran saya, gerakan saya, ikhtiar saya dengan adanya orang yang bermunculan seperti itu. Itu tadi sudah disampaikan ya hal-hal yang akan dilanjutkan jika nanti jadi Jabar 1 begitu ya. Tapi kan selalu tadi hanya contoh sebagian aja. Sebagian pastinya masih banyak. Tapi kan selalu nih orang tanya ya, kalau mau maju itu selalu pertanyaannya, gagasannya apa gitu kan? Gagasannya apa nih Kang U? Yang pertama saya jelas akan meneruskan program Jabar Juara lahir batin. Biar masyarakat Jawa Barat itu seimbang. Kalau kata santri wasatiyah, duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, kita akan berusaha untuk terpenuhinya sarana-sarana dasar ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Yang tadi saya sampaikan, pangan. Ya, dengan pertanian ini kita akan fokus. Yang kedua, pendidikan. Karena dengan pendidikan itu masyarakat akan maju. Yang ketiga juga dengan ekonomi. Karena dengan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan. Tiga dengan kesehatan. Karena kesehatan adalah salah satu faktor dominan untuk suksesnya pembangunan. Itu. Jadi yang menjadi fokus kami adalah itu seperti halnya yang lain. Dan pengalaman-pengalaman yang sekarang saya ketahui, terutama mengetahuinya Jawa Barat tentang bagaimana program pembangunan di Cirebon, masyarakat Cirebon bagaimana, masyarakat Indramayu, kemudian masyarakat Bekasi dengan Depoknya, masyarakat Bandung Raya dengan kota Bandung Rayanya ini, kemudian masyarakat Priangan Timur, sudah sedikit tergambar harapan dan keinginan mereka, karakter mereka pun seperti itu. Makanya kemarin mohon maaf ada yang ini katanya ganti jadi provinsi Sunda ya, Provinsi Pasundan gitu kan. Ya saya pikir menurut kami sih kurang pas juga. Karena Jawa Barat kan bukan hanya Sunda. Bekasi dekat dengan Betawi. Kemudian Cirebon dekat dengan Jawa. Saya kalau ke daerah Bekasi, ke daerah situ Depok, kalau ada acara disambut dengan palang pintu. Artinya budayanya Betawi kan begitu, palang pintu kan. Iya. Sementara kalau di Priangan saya dengan lengser. Kalau di Cirebon juga beda lagi. Jadi kan? Jawa Barat tetap lebih cocok gitu ya. Lebih cocok karena pluralnya itu kan. Plural itu. Tapi sejauh ini kan sudah tekad bulat ingin maju Jabar 1. Ini gerakannya sudah bagaimana Kang U untuk menaikkan elektabilitas ya? Karena kan tadi dikatakan udah ada masukan dari Kang Emil gitu. Ini Kang U saya lihat nggak main di ini medsos juga di TikTok apa gitu kayak gitu-gitu. Memang saya juga sedang ikhtiar untuk masuk ke medsos lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, dan biar masyarakat tertarik lagi dengan medsos saya. Kemarin juga saya dikasih masukan oleh wartawan yang ada di Jawa Barat, Pak U, harus begini katanya gitu. Kemudian kita rapatkan dengan tim sehingga pangsa pasar yang ada di Jawa Barat ini bisa menerima Pak U semuanya. Kan Pak U ini tidak lepas dari politik identitas, adalah orang pesantren, itu jelas. Politik pesantren, orang santri, itu identitas seperti itu. Tapi kan tidak cukup itu pangsa pasarnya. Ada pangsa pasar milenialnya, ada pangsa pasar intelektualnya yang harus kita raih. Makanya kita juga berpikir dengan tim bagaimana caranya seperti itu. Karena medsos sangat luar biasa dahsyatnya ini. Iya betul. Bahkan ada bakal calon presiden yang ya itu
terus di TikTok lah ya. Jangan sampai kalah Kang Uu. Iya, seperti itu. Tetapi ini ya, tadi dikatakan sendiri oleh Kang Uu ya, saya ini meskipun fundamentalis tapi nasionalis juga, Dan demokratis juga. iya. Nah, ini tadi sebutkan juga identik dengan politik identitas. Nah, ini bagaimana untuk menggait dari ceruk-ceruk yang nasionalis, yang milenial, ini kan sudah udah kadung apa ya, stereotipnya ini kan pesantren gitu. Nah, ini gimana ini caranya nih? Saya kan sekarang datang ke sekolah-sekolah SLTA. Masuk, berkomunikasi, dan juga masuk ke komunitas-komunitas. Apalagi kan saya suka otomotif. Saya masuk ke komunitas otomotif, dan juga masuk ke forum-forum pemuda. Saya masuk di situ, sekalipun terlalu banyaknya komunitas pemuda, tapi saya mencoba untuk satu demi satu dimasukin. Yang kedua, ke dunia teknokrat, saya masuk ke beberapa perguruan tinggi, kemudian ikut seminar-seminar, bahkan saya sebagai salah satu jadi pembicara, sehingga mereka sedikit mengenal tentang keberadaan saya. Memang diakui saya jauh popularitas dengan Pak Gubernur. Mungkin sekarang agak naik juga karena nempel dengan Pak Gubernurnya. Gitu. Ini saya sedang ikhtiar. Tapi kan soal tadi itu ya, masih banyak loh Pak yang masih apa ya, kalangan tidak mengenal ya. Bukan tidak mengenal, maksudnya antipati dengan meskipun Islam tapi ada semacam Islamfobia begitu ya. Ada antipati sama identitas. Saya nggak tahu kalau di Jawa Barat ya, kalau di Jakarta atau di ini itu cukup kuat begitu ya, sampai terbelah begitu. Nah, di Jawa Barat ini seperti apa? Apakah ini akan menjadi sandungan atau justru malah menjadi sisi positif ya? Karena ternyata lebih banyak yang cenderung ke identitas seperti itu. Justru saya harus menjadi pemersatu. Kalau Indonesia, rakyat Indonesia selalu dibentrok-bentrokkan dengan yang tadi nasionalis dengan religius, nasionalis, ini berbahaya. Nanti kalau orang-orang yang berbicara tentang agama, oh ini tidak nasionalis. Nanti orang berbicara tentang nasionalis, ini tidak beragama atau tidak religius. Ini bahaya. Justru kami harus bisa mempersatukan visi misi mereka. Nasionalis adalah religius adalah nasionalis. Di saat Rasul mau berangkat dari Mekah ke Madinah, menurut tarikh yang saya dengar dari Kiai, beliau berbicara, bukan kami tidak cinta ke tanah Mekah, tetapi kami harus meninggalkan tanah Mekah. Itu kan nasionalis. Hubul watan minal iman. Kemudian di saat beliau sampai ke tanah Madinah, beliau berdoa, ya Allah, berikan rasa cinta kami ke tanah Madinah seperti halnya rasa cinta kami ke tanah Mekah. Artinya, kalau seorang Muslim, ya harus nasionalis. Nasionalis harus, ya istilahnya tidak benci kepada kami, bahkan kami itu nasionalis dan sebagai seorang Muslim. Ya, sebagai seorang Muslim harus mengutamakan kerukunan bersama. Kerukunan, tadi, ya. Kan kalau begitu. harus meninggalkan Mekah pun dilakukan ya. Tetap damai. Damai, gitu, kan ya. Rasul juga ada perjanjian kan, Piagam Madinah. Nah, di sana isi Piagam Madinah kan intinya adalah perdamaian. Gitu. Bahkan di situ kan tanda tangan Muhammad Rasulullah. Oh, jangan Muhammad Rasulullah tuh. Ada orang Yahudi mah nggak percaya. Muhammad bin Abdullah kan diganti, ya, gitu. Makanya pemimpin-pemimpin itu harus bijaksana. Tidak cukup pemimpin itu bijak, tapi harus bijaksana. Kalau bijak kan membuat sebuah keputusan sesuai dengan payung hukum, sesuai dengan norma yang ada, normatif yang ada undang-undangnya, baru diputuskan. Itu bagus, memang harus seperti itu kalau melanggar. Tapi kan harus bijaksana. Melihat keadaan sosial kemasyarakatan, melihat keamanan, melihat kedamaian. Dan kebijaksanaan itu dilindungi oleh Pancasila. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya pemimpin harus bijaksana di samping juga bijak. Oh, ini beneran nih kayaknya. Memang Kang U ini santri yang menyamar jadi waktu. Karena semua jawabannya di referensinya Islam gitu ya. Karena memang ini salah satunya tadi itu upaya bahwa agar Islam juga kuat di politik gitu ya, Kang U ya. Jadi bukan hanya di bidang pendidikan saja, tapi ini salah satu ini juga di dalam politik ya, karena yang penting membawa manfaat buat bersama begitu. Makanya pemimpin ini kan harus memiliki beberapa dimensi. Satu, harus memiliki dimensi keagamaan, karena Jawa Barat jelas Muslim terbanyak. Yang kedua, harus memiliki dimensi birokrat. Karena kan kalau tiba-tiba seseorang jadi penguasa,
nanti kekuasaannya kumaing, tidak menjadi negarawan. Artinya tidak memiliki pengalaman menjadi birokrat. Kan kalau birokrat kiri kanan, kewenangannya itu kan dahsyat gitu ya. Tapi kalau mereka tidak bijaksana itu, makanya harus tetap memiliki dimensi birokrat itu. Yang ketiga, pemimpin itu harus memiliki dimensi politik. Dalam politik itu tidak ada yang bulat. Keputusan politik tidak ada yang bulat. Lonjong semua, jarang yang aklamasi atau bagaimana. Yang kedua, dalam politik itu tidak ada hitam putih, yang ada abu-abu. Maksudnya, saya suka kepada calon gubernur, tidak suka kepada calon wakil. Tapi partai saya mengusung itu, ya suka tidak suka kita pilih gitu. Kompromi saja. Kompromi saja. Yang ketiga, yang keempat harus memiliki dimensi teknokrat, gitu. Harus juga cendekiawan. Ya kalau dimensi agama kan pemimpin itu jangan terlalu teoritis ya, harus percaya terhadap barokah, karomah, mustajabnya doa. Itu pemimpin itu harus seperti itu. Jangan sesuatu selalu dengan teori dan teori mengabaikan, gitu kan kharikulil adat, gitu. Kayaknya kurang pas ya kalau pemimpin seperti itu. Menurut saya mudah-mudahan juga salah. Kan tidak selamanya mendung itu hujan. Ada juga kan mendung tidak hujan. Menurut teori kan kenapa terjadi hujan? Menurut teori karena ada awan tertiup oleh angin dengan suhu seperti itu jadilah hujan. Betul itu teori. Tapi kan harus didampingi juga dengan dimensi agama. Apa? Rahmat kan begitu. Rahmat untuk kita semua. Jadi jabar juara lahir batinnya ngepas kalau pemimpin dan dimensi agama, dimensi politik, dimensi birokrat, dan dimensi teknokrat. Jadi ini ketangkap sudah lahir batinnya ya. Nah, betul. Ini seru juga nih ngobrol dengan udah Kang Uu ya, sudah lebih dari 30 menit ya kayaknya ya kita ya. Okay. Ngobrolin. Mungkin yang terakhir ini Kang Uu sekaligus closing statement itu mungkin ada yang ingin disampaikan buat masyarakat Jawa Barat. Ini monggo. Kadia. Ya, masyarakat Jawa Barat, harapan kami tetap memiliki karakter yang tidak boleh lepas, silih asih, silih asah, silih asuh, someah, hadeka semah, dan tetap memiliki keberanian untuk bersikap demi kebaikan dan demi masa depan Jawa Barat itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Uu ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yo, makasih Kang Uu.